bekerja lagi. Tapi kamu kan sudah bersuami, Pak Lastri. Ya, aku tahu sekarang dia sedang tidak bersamamu. Tapi bagaimana jika nantinya dia kembali? Justru itu, kalau aku terus berada di rumah, aku akan semakin sedih. Karena aku akan selalu memikirkan Kakang Renggala. Itu akan selalu membuat aku menangis, Rati. Baiklah, Pak Lastri, aku mengerti. Tapi aku tidak akan memberikan pekerjaan Dayang kepadamu lagi. Aku akan mengangkat kamu sebagai kepala Dayang. Terima kasih, Rati. Terima kasih. Aku senang sekali kau menepati janjimu untuk datang menemuiku. Dipangga, bagaimana? Kamu sudah memikirkan kata-kataku kan? Kamu sadar kan bahwa tidak ada yang bisa mencintai kamu seperti aku? Aku kemari bukan untuk membicarakan hal itu. Aku peringatkan kamu. Jangan pernah lagi datang untuk menemuiku seperti semalam. Hentikan semua kegilaanmu. Jangan berbuat yang aneh-aneh. Kamu tidak bisa mengancamku, Dipangga. Cintaku tidak bisa dihentikan. Dengar, Trisha. Kalau kamu tidak mengindahkan peringatanku, akan aku laporkan kamu. Kamu bisa dipecat, mengerti? Kau pikir aku takut dipecat? Aku tidak akan berhenti mencintaimu. Dipangga, kamu salah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Dan aku tidak akan pernah berhenti mendapatkan cintamu. Seperti tidak ada cara lain, aku harus menggunakan kekuatanku untuk mendapatkan cintanya Arya Dipangga. 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 Trisha, kecantikanmu bagai dewi dari kayangan. Melihatmu membuat tubuhku membeku dan kaku. Dengan cintaku, aku akan mencairkan cintamu, Dipangga. Sungguh beruntung mendapatkan cintamu, Trisha. Aku rela menjadi budakmu. Kamu bukan budakku, tapi kamu adalah pangeran cinta di hatiku. Begitupun kamu, Trisha. Kamu adalah permaisuri istana hatiku. Aku sungguh mencintaimu. Ilmu kanuragan orang yang menyebut dirinya dewa sangat hebat, Kanjeng. Dia mampu menembus pertahanan Kurawan sendirian. Sepertinya orang yang menyebut dirinya dewa itu sudah mengenali tempat ini. Jangan-jangan dia Byakta, Kanjeng. Ya, kita sekarang sedang mengungkap masalah ini. Dia Byakta atau bukan, yang pasti pria bertopeng itu merupakan ancaman yang baru untuk kita. Hamba yakin kalau dia adalah Byakta. Tidak ada orang hebat seperti itu yang punya nyali untuk masuk Kurawan selain dia. Paman, kalau dia benar-benar Byakta, lalu untuk apa dia harus menutupi dirinya? Ampun, Kanjeng. Mungkin itu adalah alasan dia untuk membuat kekacauan lagi. Seperti yang sering dia lakukan di Kurawan. Lebih baik untuk sekarang ini, sebelum kita mengetahui siapa dia sebenarnya, lebih baik
kita jangan main tuduh. Orang selicik dan selihe Biakta tidak mungkin mati, Kanjeng. Dia bisa lolos dari lubang jarum sekalipun. Aku tahu itu, Paman. Dia mungkin sekarang sedang mempersiapkan suatu rencana besar. Yang terpenting, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Laksmi, Trisha, semua rencana kita kacau. kacau bagaimana? Ini semua gara-gara gadis kampung itu. Hubungan mereka bukannya makin hancur, tapi makin dekat. Aku bicara lain, Laksmi, untuk mendapatkan cintanya Kamandanu. Apa? Untuk melakukan itu tidaklah mudah, Laksmi. Kamu harus mempersiapkan dirimu. Karena kamu harus menahan rasa sakit. Memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan memberikan kamu racun ular. Racun ular? Kamu gila? Untuk apa semua itu? Setiap hari aku akan memberikan kamu racun. Selama 14 hari berturut-turut, setelah itu kamu akan menjadi kuat. Dan laki-laki akan tertarik padamu. Bagaimana, Laksmi? Baiklah. Bagus, Laksmi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Racun ular? Kamu gila? Untuk apa semua itu? Setiap hari aku akan memberikan kamu racun. Selama 14 hari berturut-turut, setelah itu kamu akan menjadi kuat. Dan laki-laki akan tertarik padamu. Bagaimana, Laksmi? Baiklah. Bagus, Laksmi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kang Mas. Dimas. Apa itu, Kang Mas? Ini adalah syair cinta buatanku. Bacalah. Indah sekali puisinya, Kang Mas. Pasti untuk Andini. Bukan Dimas. Lalu untuk siapa, Kang Mas? Itu untuk Trisha. Trisha. Iya. Dia adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku kenal. Jaga Dewa Batara. Apakah Mas sadar dengan apa yang sudah Kang Mas katakan tadi? Aku sangat sadar, Dimas. Kembalikan syairku. Kang Mas Dwi Pangga tidak kelihatan seperti biasanya. Aku merasa ada yang tidak wajar. Aku harus mencari tahu. Istriku tidak lagi membutuhkan bantuan. Dia akan bisa menjadi manusia lagi tanpa bantuan. Apa? Bulan purnama depan, Padmini akan kembali lagi menjadi manusia. Dengar baik-baik. Semua rahasiamu ada di tanganku. Kamu harus mengikuti semua perintahku. Atau Atau apa? Atau aku akan membongkar seluruh rahasiamu kepada rakyat Manguntuh. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Kamu harus takut. Karena ini menyangkut hidup dan matimu. Jangan pernah mengancamku.
Semoga saja siasat ini benar-benar bisa membuktikan siapa pria bercadar itu. Sambi akan mendapat warisan karena mendompleng namaku. Semua itu adalah hakku. Apa maksud Terspati melakukan semua ini? Aku harus berbuat sesuatu. Serang dia! Ada pria bertopeng! Minggir kalian. Racun ular? Kamu gila? Untuk apa semua itu? Setiap hari aku akan memberikan kamu racun. Selama 14 hari berturut-turut, setelah itu kamu akan menjadi kuat. Dan laki-laki akan tertarik padamu. Bagaimana, Laksmi? Baiklah. Bagus, Laksmi. Aku tidak akan mengecewakanmu. Indah sekali puisinya, Kang Mas. Pasti untuk Andini. Bukan Dimas. Lalu untuk siapa, Kang Mas? Itu untuk Trisha. Trisha. Iya. Dia adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku kenal. Jaga Dewa Batara. Apakah Mas sadar dengan apa yang sudah Kang Mas katakan tadi? Aku sangat sadar, Dimas. Kembalikan syairku. Kang Mas Dwi Pangga tidak kelihatan seperti biasanya. Aku merasa ada yang tidak wajar. Aku harus mencari tahu. Kamu sudah siap? Tentu saja. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan Kamandan. Apa yang kita lakukan tidaklah mudah. Iya, aku tahu, Trisha. Baiklah. Habiskan, jangan ada yang tersisa. Ayo. Jangan berhenti. Habiskan. Biar racunku masuk ke seluruh tubuh. Percobaan sangat besar. Aku tidak mau
mengurangi kadar racun. Trisha, tolong. Leherku sakit. Bertahanlah. Kamu harus kuat. Jangan minum ramuan lain agar tubuhmu terbiasa oleh racunku. Tolong! Tolong, Trisha! Laksmi, kamu kenapa? Kenapa badanmu panas sekali? Aku tidak apa-apa, Romo. Kamu pasti sakit. Tidak biasanya kamu seperti ini. Ya sudah, kalau begitu, Romo panggilkan tabib. Jangan, Romo. Aku tidak butuh tabib. Aku sanggup menahannya, Romo. Kamu mau keadaanmu seperti ini terus? Sebentar lagi juga akan sembuh. Dan aku tidak mau orang-orang tahu masalah ini. Ya sudahlah, terserah kamu. Palastri, apa kamu tahu sesuatu tentang Tricia? Trisha ada yang baru itu. Jadi, dia ada yang baru. Iya, memangnya ada apa, Kamandanu? Aku merasa ada yang tidak wajar. Kang Mas Bipangga jatuh cinta padanya. Oh, jagat Dewa Batara. Ini tidak boleh terjadi, ini tidak bisa dibiarkan. Itulah Palastri. Makanya, aku ingin kamu mencari tahu. Coba kamu bicarakan dengannya tentang hal ini. Baik, Kamandanu. Dayang Trisha, aku ingin bicara denganmu. Ada apa, Pradayang? Tampaknya serius sekali. Aku ingin bertanya, apa benar kamu mencintai Dwi Pangga? Ini bukan urusanmu. Aku ini atasanmu, Dayang Trisha. Kamu tidak berhak mencampuri urusan pribadiku. Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu. Asalkan kamu tidak merusak rumah tangga orang. Iya, aku mencintai Arya Dwi Pangga. Aku mohon, Dayang, berhentilah merusak rumah tangga orang. Tidak. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan aku mencintai Arya Dwi Pangga. Dan aku akan membuat Arya Dwi Pangga semakin cinta padaku. Tidak ada seorang pun yang berani melarangku. Baiklah, kalau memang kamu tidak bisa diberitahu, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan, Dayang Trisha. Balik ke kelas. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kanjeng Putri. Kanjeng, hamba memohon izin untuk memecat Dayang Trisha. Memecat Dayang Trisha? Memangnya dia melakukan apa, Pak Lasri? Dia telah menggoda Dwi Pangga. Kamu yakin itu? Maksud aku, itu semua bukan cuma kabar burung yang kamu dengar, kan? Aku sangat yakin, karena aku mendengar sendiri dari mulut Dayang itu, kalau dia itu sangat mencintai Arya Dwi Pangga. Keterlaluan. Baiklah, Pak Lasri. Aku mengizinkan kamu untuk memecatnya. Terima kasih, Kanjeng. Aku sudah mengatakan semuanya kepada Kanjeng Putri Rati. Dan atas izinnya, mulai hari ini, kamu aku pecat sebagai Dayang di Istana Manguntur. Jadi cepat tinggalkan tempat ini. Jadi cuma ini doang yang bisa kamu lakukan. Kau pikir dengan mencatku, aku akan berhenti mencintai Arya Dwi Pangga? Kamu salah, Pak Lasri. Salah besar. Aku sudah bilang, tak ada yang bisa menghalangiku mencintai Arya Dwi Pangga.
Bagaimana Laksmi? Masih lemah. Tapi rasa sakitnya sudah mulai membaik. Sekarang kepalaku sakit. Itu bagus. Racunku sudah masuk ke tubuh. Lalu sampai kapan aku menahan rasa sakit ini? Beberapa saat lagi akan hilang. Sekarang aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Kepala Dayang itu mempecatku. Karena tahu aku mencintai Dwi Pangga. Kamu harus bicara dengan Narati. Sekarang juga. Aku tidak ingin meninggalkan istana ini sebelum mendapatkan apa yang aku cari. Aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa. Harus. Dan aku mintamu. Sekarang juga. Baik. Cepat. Ratih, tunggu. Laksmi, wajahmu pucat sekali. Kenapa? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu memecat Dayang Trisha? Memangnya kenapa? Kamu keberatan? Tentu saja aku keberatan. Aku tidak akan membiarkan kamu memecat Dayang itu. Aku mau memecat Trisha bukan tanpa alasan. Bagiku, seharusnya sebagai seorang Dayang dia bisa menjaga sikapnya di istana ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia justru mencintai orang yang sudah beristri. Jika memang itu alasanmu, karena dia mencintai Dwi Pangga, itu haknya. Dan kalau kamu keberatan, suruh saja Dwi Pangga yang menjauhinya. Mungkin bagimu ini bukan masalah besar, Laksmi. Karena kamu sudah terbiasa merebut orang yang bukan milikmu. Kurang ajar! Keputusan sudah diambil. Kamu tidak akan pernah bisa mengubah. Siapa bilang? Aku tidak bisa mengubah keputusanmu. Aku akan mengangkat Trisha menjadi dayang kepercayaanku. Sebagai seorang putri Manguntur, aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk mengangkat Trisha kembali. Apa kamu bilang? Iya. Kalau kamu masih bersikeras untuk mengangkat Trisha menjadi dayang kamu, aku tidak akan pernah segan-segan untuk mengusir kamu dari sini. Berani kamu mengusirku? Kamu tidak tuli kan? Semakin hari Malampir semakin merajalela. Kita harus menghentikannya. Kasihan orang-orang yang menjadi korban gangguannya. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Kamu saja kalah melawan mereka. Apalagi kita-kita. Justru itu kita harus cari jalan keluarnya. Jalan keluar apa, Krishna? Bajang dan biungnya saja berpihak ke Malampir. Sudah tidak bisa lagi, Krishna. Aku punya jalan keluarnya. Asal kalian mau membantu aku. Kasih tahu, kita akan membantu kamu. Aku harus bertapa. Bertapa? Aku akan cari kekuatan baru untuk mengalahkan Malampir. Bertapa di mana, Krishna? Di bawah pohon itu. Kalian mau menjaga aku kan? Iya, Krishna. Kami akan membantu kamu. Ayo, Inung, kita berubah. Terima kasih kawan-kawan. Sekarang aku mau bertapa di sana. Krishna, kau bertapanya pakai satu kaki? Iya, dengan tapa ini kita harus pakai satu kaki. Nasib. Kenapa punya bopo seperti ini? Dungdet, kamu itu ngomong apa sih? Hah? Seharusnya itu. Bopo malu sebagai laki-laki. Kenapa mesti malu? Bopo ini bopo yang paling sempurna, tahu? Tapi benar kan, yang jelek saja tidak suka dengan bopo. Dungdet, ini semua gara-gara biungmu. Bopo juga bisa mendapatkan biung yang lebih dari dia. Hah? Benar. Benar. Kamu sebutin. Siapa yang ingin jadi biungmu?
Bopo akan buat dia tergila-gila sama Bopo. Aku suka dengan Biung Krishna. Hah? Biung Krishna? Dia kan sudah punya suami, Dungpret. Apa hubungannya? Dulu kan Biung istrinya Bopo, tapi Biung jatuh cinta dengan Byakta. Iya ya, benar juga. Kakang, ayo makan dulu. Baiklah. Kakang, sebaiknya kamu beristirahat. Cukup sudah latihan untuk hari ini. Tidak sayang, aku harus terus latihan supaya aku bisa mengalahkan Arya Kamandanu. Kakang, aku tidak butuh kamu jadi pendekar. Aku hanya ingin kamu menjadi pecinta sejati untukku. Sayang, apakah itu benar? Iya, Kakang. Baiklah, Kakang akan buang ranting ini. Kakang, apa kamu cinta denganku? Tentu saja sayang. Kenapa kamu tanya seperti ini? Ayo kita makan. Ikan cuek kesukaan aku. Sayang, kenapa kamu masukkan bulu ayam dalam hidungku, sayang? Ini bukan sayang, tapi aku Kansa. Jangan Dungpret! Daripada mengayal, lebih baik Bopo deketi Biungnya Krishna saja. Iya. Biungnya Krishna cantik dan lemah lembut. Tidak kayak biungmu, Dewi Sambi. Bopo itu harus merebut cintanya Bibi Andini. Jadikan dia itu jadi biungku. Iya. Kamu akan mendapatkan biung baru, Biung Andini. Asik. Punya biung baru. Aku sudah tidak tahan lagi, Kang Mas. Ada apa ini? Masuk tempat permisi, teriak-teriak. Di mana sopan santunmu? Aku sudah tidak bisa menahan lagi kemarahanku ini, Kang Mas. Ada masalah apa ini? Hah? Pasti Laksmi. Iya, Laksmi dan Narirati. Narirati sudah kurang ajar. Dia lebih peduli daripada seorang dayang, daripada anakku Laksmi. Aku mengenal cucuku dengan baik. Dia selalu mengambil keputusan yang tepat dan adil. Jadi, aku tidak perlu turun tangan untuk menangani masalah kecil ini. Narirati sudah berani menghina putriku di depan para dayang. Apa ini adil? Hah? Kang Mas tidak memutuskan keputusan yang bijak. Rati selalu mengambil keputusan terbaik. Apa yang keluar dari mulutnya pasti sudah dipertimbangkan dengan masak. Dan aku yakin Lasmi pasti bersalah. Tidak, Kang Mas. Putriku tidak bersalah. Sudahlah di Bangkara. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keputusan sudah diambil. Kalau begitu, aku tidak akan meninggalkan Manguntur. Aku ingin lihat Paman. Siapa yang bisa mengusirku dari istana? Kamu tahu siapa? Aku. Dalam waktu 1 hari ke depan, kalian harus meninggalkan istana ini.
bisa memecatmu. Karena aku sudah menjadikanmu dayang percayaanku. Terima kasih. Dan sekarang, aku juga butuh bantuanmu lagi. Katakanlah, kita akan terusir dari sini. Dan kita harus memberikan pelajaran pada mereka. Agar mereka tidak bisa macam-macam denganku. Apa yang harus kulakukan untuk bisa bertahan di sini? Aku ingin kamu mengerahkan seluruh pasukan ularmu malam ini juga dan serang Mangunku. Untuk apa? Itu tidak mungkin. Aku memanggil kaumku hanya dalam keadaan terdesak. Tapi ini dalam keadaan terdesak. Kalau aku terusir, kamu juga. Aku harus mempertimbangkannya. Kerajaanku bisa tahu tentang ini. Kita tidak punya banyak waktu lagi, Trisha. Lakukan sekarang. Kalau kamu terusir dan aku juga, kita tidak akan mendapatkan cinta sejati kita. Baiklah, aku akan memanggil mereka dan mengalihkan perhatiannya. Agar mereka tidak mengusir kita berdua. Benar. Krishna, sedang apa kamu di situ? Bajang, Bajang, cepat kamu pergi dari sini. Jangan mengganggu temanku, Krishna. Iya. Kepalaku! Terus, jangan berhenti. Hentikan! Hentikan! Aduh! Kepalaku sakit! Hentikan! Ayo Bajang, cepat pergi. Kita selamat. Suling itu menyelamatkan Krishna. Tapi kita harus berhati-hati, Inu. Bisa-bisa dia akan balik lagi. Malampir! Malampir! Ngapain kamu teriak-teriak? Gawat Malampir, Krishna sedang mencari kekuatan. Kekuatan apa? Sudah dapat kekuatan apa dia? Belum Malampir, dia masih bertapa. Bertapa? Iya, bisa bahaya kalau tapanya sampai selesai. Dia bisa jadi kuat sekali dan kita bisa kalah melawan dia. Ayo kita hancurkan tapanya Krishna. Ayo. Bajil! Kansa! Di mana kalian? Kenapa saya teriak-teriak? Gue ini meruntuh tahu, Malampir. Diam kamu. Di mana bapakmu yang botak itu? Sedang pergi ke rumah Biandini. Untuk apa dia menemui musuh kita? Hah? Yang berkata apa-apa. Dia itu calon biungku. Biungmu? Emangnya Andini itu mau apa? Sama bapakmu yang botak itu? Namanya juga usaha, Nek. Tapi percuma. Ya sudah, kalian ikut aku. Kita hancurkan tapanya Krishna itu. Ayo cepat. Bajil, Apa kabar cantik? mau apa lagi kamu? Kamu mau mencari masalah lagi denganku? Andini, kalau kamu marah, kamu kelihatan tambah cantik sekali. Andini, hidup ini sungguh aneh. Aku belum jadi duda, tapi istriku hamil dengan lelaki lain. Aku ingin merubah hidupku, Andini. Aku ingin menikah dengan wanita cantik dan baik-baik seperti kamu. Andini, apakah kamu mau menikah denganku?
Bajil, kamu itu sudah gila ya? Aku ini sudah punya suami dan anak. Itu tidak masalah, Andini. Dulu saja Arya Dipangga mencampakkan Sukawati, dan sekarang kamu. Kalau kamu sedang hamil anaknya, aku tidak masalah. Akan aku rawat, seperti halnya Kansa, Andini. Kamu sudah gila, Bajil. Kamu benar-benar sudah gila. Otak kamu itu sudah miring. Andini cantik, aku pasti akan mendapatkan cintamu. Andini. Bocah gendeng. Lagi bertapa ya? Kayaknya lagi cari ilmu untuk melawan aku ya. Nenek-nenek peot, jangan berisik. Jangan ganggu tapanya Krishna. Gerandong. Kamu berani-berani membentak aku. Sudah lupa ya? Bagaimana rasanya? Aku gebukin. Grandong yang dulu tidak sama dengan Grandong yang sekarang. Oh, aku mau lihat. Serang! Ya! Ya! Grandong, Inung. Kansa. Kamandanu. Kamandanu. Bopo, Kamandanu. Kenapa Bopo harus memanggil kamu 2 kali? Ada apa? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran kamu. Ceritakan pada Bopo. Kang Mas Dipangga, Bopo. Dia kembali pada penyakit lamanya. Penyakit lama? Maksud kamu main perempuan? Iya, Bopo. Dia berkasih mesra dengan seorang daya. Anak itu benar-benar keterlaluan. Di mana dia sekarang? Bopo, Kamandanu. Dipangga, Bopo sudah mendengar dari Dimas kamu. Apa benar kamu menjalin kasih dengan seorang daya? Jawab, Dipangga! Iya, Bopo. Aku memang jatuh cinta pada dayang itu. Namanya Trisha. Dipangga, di mana akal sehat kamu? Kamu masih punya anak dan istri. Tinggalkan dayang itu. Tinggalkan dia. Bopo, cinta itu datang tanpa pernah bisa ditebak. Aku sungguh mencintai Trisha.
Dan hati kecilku ini mengatakan, dialah cinta sejatiku. Dwi Pangga! Sudah, Dwi Pangga. Awas kalau kamu masih punya hubungan dengan dia. Bopo akan membuat perhitungan dengan kamu. Bopo, kekerasan tidak akan bisa menjaga kakak Mas Dwi Pangga. Sebaiknya kita masuk. Ayo, Bopo. Aku terima salam hormat kalian. Sekarang aku perintahkan kalian untuk menghancurkan istana Manguntur. Kenapa? Beribu ampun Kanjeng Putri. Untuk melakukan penyerangan pada manusia, kami butuh izin dari Kanjeng Putri Wisya. Apa setan dengan itu semua? Tapi Kanjeng Putri, Aku yang akan bertanggung jawab. Sekarang jalankan perintahku. daulat Kanjeng Putri. Ular apa? Bicara yang jelas. Ular menyerang istana Manguntur, Tuan. Dan menyerang prajurit kita, Tuan. Di mana para ular itu? Mereka ada di depan istana, Tuan. Mereka, ayo. Cepat, halangi ular-ular itu. Jangan sampai masuk ke dalam istana. Baik, ayo. Hancur kalian. Berani-beraninya kalian menyerang istana Manguntur tanpa izin dariku. Ampun, Guru. Kami hanya menjalankan perintah Putri Trisya. Seharusnya kalian tidak menurutinya. Kalian tahu kan, dalam aturan hukum kita tidak boleh melukai atau menyerang manusia, kecuali kita dalam keadaan terancam. Kami mengaku salah, Kanjeng. Kami mengaku salah, Kanjeng. Tris, ternyata dia yang melandi dari semua ini. Aku harus menemuinya dan membicarakan masalah ini. Mampus kalian semua. Ternyata pasukan ularnya Trisya bisa juga diandal. Apa kamu adalah orang di balik semua ini? Apa maksudmu? Serangan ular-ular itu. Mereka tidak akan mungkin menyerang Manguntur tanpa ada sebab. Ya, kamu benar, Rati. Semua masalah itu pasti ada penyebabnya.
Tapi bukan aku penyebabnya. Kamu tidak perlu menyangka lagi, Laksmi. Aku bisa melihat semuanya dari mata kamu. Oh, ternyata sekarang kamu ahli nujum. Silakan saja kalau kamu bisa membuktikan aku dibalik semua ini. Akan aku buktikan. Silakan saja. Iya, nanti akan aku buktikan. Tapi sebelumnya lebih baik kamu pergi meninggalkan Manguntur. Heh, siapa kamu berani mengusirku? Aku ini punya hak, dan aku tidak akan meninggalkan Manguntur ini sampai kapanpun. Coba saja kalau kamu bisa. Ada apa ya ribut-ribut di luar? Siapa? Prajurit, bantu Kamandanu mengusir ular-ular itu. Baik, Kanjeng. Ayo. Lindungi Kanjeng! Baik! Hati-hati, Duk. Hati-hati.
Baik, cepatlah kamu pergi dari sini. Kau perlu segera nyalakan api, karena ular sangat takut dengan api. Mundur, Rati. Hati-hati, Kanjeng. Ini bukan ular biasa, tapi ular siluman. Betul. Mereka banyak sekali dan tidak habis-habisnya. Oh, Jagat Dewa Batara, ular itu menggigitku. Aku bisa mati, aku bisa mati. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Tuan memanggil kami. Aku membutuhkan bantuan kalian. Bantuan apa, Tuan? Hancurkan Manguntur. Bikinlah kekacauan di mana-mana. Dan buatlah seluruh rakyat Manguntur takut dengan bangsa kalian. Maaf, Tuan. Itu di luar wewenang kami. Jika Kanjeng Putri Wisya mengetahui semua perbuatan kami, Kanjeng Putri tidak akan segan-segan untuk menghukum kami. Kurang ajar. Sekarang katakan, siapa lagi yang berani menantang perintahku? Kami tunduk dan taat pada perintah Tuan Nagapati. Bagus. Sekarang laksanakan tugas kalian. Baik, Tuan. Ada apa ini? Kenapa siluman ular itu menyerang kita? Dan semua terjadi dengan sangat cepat, Kanjeng. Ini tidak bisa dibiarkan. Banyak prajurit kita yang mati. Bukan hanya para prajurit yang diincar oleh ular siluman itu, tapi dia juga menyerang para dayang. Dan ular siluman itu melakukannya tanpa sebab, ya. Apa yang diinginkan dari kita? Aku yakin ini semua ada hubungannya dengan Laksmi. Dalam keadaan seperti ini, kita jangan saling menyalahkan Rati sebelum ada kebenarannya. Tapi aku yakin, Kamanda, ini semua pasti ada hubungannya dengan Laksmi. Lihat saja, sekarang dia baik-baik saja, kan? Tenang, Rati. Tenang. Kita bicarakan ini tanpa berprasangka. Laksmi dan Dipangkara tidak terluka sedikit pun ketika ular-ular itu menyerang istana. Bagaimana mungkin mereka tidak menyerang Dipangkara dan Laksmi? Hamba hanya berpikir jernih, Kanjeng. Bagaimana mungkin Kanjeng Dipangkara dan Kanjeng Putri Laksmi bisa berhubungan dengan ular-ular itu? Kita tahu mereka tidak pernah meninggalkan istana Manguntur. Rati ada benarnya juga. Apa yang kita lihat benar, belum tentu salah. Apa yang kita lihat salah, belum tentu benar. Yang penting, kita mencari kebenaran dan membuktikannya. Aku tidak ingin ada pengacau di Manguntur ini. Tidak peduli adik atau keponakanku. Laksmi, apa benar kamu dibalik semua penyerangan ular ini? Dari mana Romo tahu? Pasti dari Ratih, kan? Laksmi,
Tolong jawab pertanyaan Romo. Iya atau tidak? Apa kamu dibalik semua ini? Iya, Romo. Bagaimana kamu bisa memiliki hubungan dengan mereka, Laksmi? Itu rahasia. Laksmi, dengarkan Romo. Romo bopomu. Untuk apa kamu merahasiakan semua ini dari Romo? Tidak penting, Romo. Romo tahu dari mana aku bisa berhubungan dengan ular-ular itu. Yang terpenting sekarang adalah ular itu menjadi sahabat kita. Dan kita bisa mengambil lagi apa yang sudah hilang dari kita, Romo. Tapi Laksmi, apakah ular-ular itu bisa dipercaya? Sangat bisa, Romo. Romo lihat sendiri kan, apa yang sudah dia lakukan ke Mang Guntur ini. Dan itu belum seberapa, Romo. Iya, Laksmi. Bagus. Romo sangat bangga padamu. Mau kemana kamu ke istana? Izinkan aku masuk. Tidak ada satupun yang diperbolehkan masuk ke istana. Kedatanganku kemari untuk menyelamatkan kalian dan menguntur dari siluman ular. Siapa kamu? Aku adalah pawang ular dan aku bisa menangkap ular siluman itu. Mereka bukan sembarang ular. Sebaiknya kamu kembali sebelum bertemu dengan para ular itu. Jangan meremehkanku. Sekarang bawa aku masuk. Ini sangat berat, Kanjeng. Musuh yang kita hadapi bukanlah manusia biasa, tapi siluman. Di mana kekuatan mereka sama sekali tidak bisa kita ukur dengan kasat mata. Lalu apa yang kita lakukan? Apa ada orang yang bisa mengatasi masalah tentang siluman itu? Sejauh ini, hamba belum mengetahuinya, Kanjeng. Lapor, Kanjeng. Ada seorang tua mengaku sebagai pawang ular. Dia bilang dia bisa membantu Kanjeng untuk menyelesaikan masalah. Pawang? Benar sekali, Kanjeng. Dia sangat berharap bertemu dengan Kanjeng. Mari kita tunggu. Baik. Siapa kamu? Salam hormat hamba, Kanjeng. Perkenalkan, nama hamba adalah Nagapati. Hamba adalah seorang pawang ular, Kanjeng. Kedatangan hamba kemari untuk menjawab keresahan para penduduk yang diganggu oleh siluman ular. Bagaimana kamu tahu masalah ini? Apa kamu orang Mang Guntur? Bukan, Kanjeng. Hamba datang dari sangat jauh. Hamba mendapatkan wangsit untuk datang ke tempat ini dan menolong Mang Guntur dari keresahan. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk membantu kami? Kanjeng, sepertinya siluman ular berusaha untuk merebut Kadipaten Mang Guntur. Hamba mencium bau ular di istana ini, Kanjeng. Apa? Siluman ular? Tidak. Di istana ini tidak ada siluman ular. Tunggu dulu, Kanjeng. Kanjeng jangan tertipu. Siluman ular itu terkenal sangat licik dan dia bisa merubah dirinya menjadi manusia. Apa kamu bisa buktikan ucapanmu? Nyawaku menjadi taruhannya, Kanjeng. Baiklah kalau begitu. Masuklah dan buktikan ucapanmu. Perkenalkan, Tuan Nagapati, seorang pawang ular.
semua masih seperti yang dulu. Suatu hari nanti, aku harus merebut semua ini. Selamat datang Tuan Nagapati. Semoga Anda benar-benar bisa mengatasi ular-ular itu. Itu bukan pekerjaan yang sulit bagiku. Aku membutuhkan satu ruangan kosong. Baik. Prajurit, siapkan satu ruang kosong untuk Tuan Nagapati. Ada apa lagi? Ini pasti masalah Nanirati. Bukan, tapi pawang itu kita harus menghentikannya sekarang juga. Untuk apa? Biarkan saja mereka bekerja. Dengan begitu, nama kita jadi bersih, Lasmi. Lagi pula, Romo sudah bosan dengan mereka. Karena kita dianggap dalang dari semua ini. Tidak bisa, Romo. Sekarang juga. Karena di sini ada ular siluman. Apa? Ular siluman? Tapi siapa maksud kamu, Lasmi? Nanti saja aku jelaskan. Sekarang, ayo kita hentikan. Bersiaplah Kanjeng. Kalian semua akan melihat siluman ular itu datang ke tempat ini. Hentikan! Bersiaplah Kanjeng. Kalian semua akan melihat siluman ular itu datang ke tempat ini. Hentikan! Jangan percaya pada pembohong besar ini. Dia hanya ingin membohongi kita semua. Benar, Kang Mas. Jangan percaya sama dia. Mana mungkin di istana ini ada ular siluman? Tunggu dulu. Sebelum aku bisa membuktikan, kalian tidak bisa mencapku sebagai pembohong. Nagapati benar. Biarkan dia membuktikan dulu. Lanjutkan. Dengan air suci ini, maka siluman ular itu akan datang ke tempat ini.
Periksalah mulut dari setiap orang yang ada di istana ini. Kalau di dalam mulutnya mengeluarkan darah, itu berarti dia adalah siluman ular. Cukup! Hentikan kegilaan ini! Aku tidak percaya padamu. Kamandanu, periksa seluruh ruangan. Temukan segera siluman ular itu. Baik, Kanjeng. Kalian semua sudah tidak waras. Ayo, Romo. Dinda! Sakit sekali. Tolong aku, Yunda. Sakit. Dinda sakit. Iya, aku akan membawamu pergi. Trisha! 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 Romo, dia berhasil melarikan diri. Siapa yang kamu maksud, Laksmi? Apa kamu benar-benar mengenal siluman ular itu? Iya, Romo, aku mengenalnya. Romo, jangan biarkan ada orang yang masuk. Ayo. Kamu tunggu sini. Baiklah, kalian boleh bubar. Tuan Nagapati, seperti Tuan lihat, mantri dan pejabatku tidak ada yang berdarah. Lapor, Kanjeng. Hamba tidak menemukan prajurit yang mengeluarkan darah. Para dayang pun begitu, Kanjeng. Tidak ada seperti yang kita cari. Aku curiga Tuan Nagapati ini hanya mengada-ngada. Jangan-jangan Tuan ini bukan pawang ular. Iya. Jangan-jangan kamu hanya tukang obat yang mencari keuntungan dari kejadian ini, kan? Ini penghinaan. Aku yakin sekali di dalam istana ini ada ular. Aku yakin dia sudah tahu keberadaanku, makanya dia keluar dari istana ini. Sudahlah, Tuan. Jangan banyak alasan. Iya. Kamu sudah terbukti salah besar. Tuan Nagapati, sebaiknya Tuan pergi dari istana ini. Kami masih belum membutuhkan Tuan. Baiklah, kalian semua akan sangat menyesal karena tidak mempercayaiku.
Sial, kemana perempuan itu? Kenapa ajianku tidak mengenai?